balik bentang alam perbukitan Kabupaten Pacitan yang memukau, tersimpan sebuah warisan luhur yang dijaga erat oleh detak kehidupan masyarakatnya. Tepat di Dusun Keradenan, Desa Sanggerahan, Kecamatan Kebonagung, sehamparan sawah bukan sekedar tempat menyambung hidup, melainkan panggung penghormatan terhadap alam dan Sang Pencipta. Masyarakat di sini merawat sebuah tradisi sakral yang disebut lampetan atau tingkepan tanaman padi. Itu tingkep lek cara kitanya kan tingkep ya. Tingkep itu 7 bulanan, tapi kalau padi itu kan masa tanamnya sampai panen itu kan sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi kalau yang lampetan itu pas musim padi mau berisi itu. Harapannya lek wong Jawa ngarep pari meteng, ngerti iku nggih. Dan itu diadakan acara lampetan itu ya ada ritualnya. Sebuah upacara adat kuno yang menjadi simbol keselarasan, gotong royong dan untayan doa yang tak pernah putus. Tumpeng satu tumpeng satu piring itu kan terus ada yang kecil-kecil ya tumpeng kecil itu ada 7 warna. Ini ke 7 macam. Terus ada di sini ada yang tumpeng lagi yang 4 macam. Jadi ada yang satu yang besar satu itu dikasih dalamnya dikasih telur, itu namanya golong gono. Jadi itu di dalamnya atau dibilang tumpeng meteng ngaling-ngaling. Jadi sesuai dengan acara tingkepan tadi, jadi tumpengnya itu disanimakan kayak batang padi yang isi dalamnya telur tadi. Menelusuri akar sejarahnya, lampetan tidak lepas dari kisah kepahlawanan Eyang Yudo Pranoto atau yang dikenal sebagai Ragil Kuning. Beliau adalah sosok sakti mandraguna, sang pembabat alas yang pertama kali membuka lahan persawahan di tempat ini agar warga masyarakat bisa bercocok tanam dengan makmur. Di atas makam beliau muncul keajaiban berupa gundukan tanah yang disebut pundung. Konon, jika pundung itu bertambah besar dan basah, pertanda panen padi akan melimpah. Selain pertanda tadi ada gumukan atau pundung. Terus itu kalau pesaran itu kan biasa dari dulu kan dibikin jungkup ya, atau rumah kecil ya. Rumah kecil itu terus diadakan di situ langse. Nah, langse itu berupa kain putih atau kayak kain kafan tuh. Itu gunanya untuk kayak plafon gitu, Mbak. Ya, dibikin kayak plafon tapi mereka kan lengkung. Nah, itu biasanya yang bikin acara itu kalau pas acara lampetan tuh, acara lampetan dipasangnya langse. Jadi terus itu kan mereka kan bersap-sap, yang baru ditaruh di bawahnya. Jadi yang baru itu menyangga yang lama gitu. Nah, itu banyak langsenya itu. Aku rasa kalau langse itu di mana makom yang masih makom makom lama kayak makom wali atau makom yang termasuk pesarian atau pepunden, kalau bahasa Jawanya itu masih banyak yang masih dipakai itu ya. Keajaiban tak berhenti di situ. Pada tahun 2008, keturunan leluhur mendapatkan petunjuk gaib untuk membuat sebuah sumur di sebelah makam. Sumur itu dinamakan Tirto Usodo. Nah terus kalau nggak salah sekitar tahun 2008 ya, di sini ada masih terah keturunan dari Majapahit. Itu kan itu ada keluarga terah dari sana itu mencari atau bahasanya neleseh. Nah itu kan ada petunjuk di situ, disuruh membuat sumur. Sumur itu akhirnya diwujudkan. Sumur itu nggak salah zaman Suwargi Pak Saudi masih ada.
itu yang membangun sumur itu ya kita ya sama-sama kita semua. Jadi sumur itu dikasih nama Tirto Usodo. Tirto Usodo kan bisa dikatakan Tirto itu air, Usodo itu obat, atau ibaratnya nulis sanepane kan untuk air kehidupan. Secara logika memang air itu untuk kehidupan kita gitu. Tanpa air kita kan nggak bisa hidup lah, kasarnya gitu ya. Jadi itu dinamakan Tirto Usodo. Ya kegunaannya ya banyak untuk kemakmuran masyarakat juga, yang ditunjukkan demi kesejahteraan warga sekitar. Benar saja, sumur ini menjelma menjadi sumber kehidupan. Meski musim kemarau panjang melanda dan tanah di sekitarnya mengering, air di sumur Tirto Usodo tetap penuh, jernih, dan mengalirkan berkah yang tak pernah surut bagi warga masyarakat yang membutuhkan. Waktu terus berjalan, namun tradisi tak lantas pudar. Setiap hari Selasa Kliwon di awal bulan Februari, saat padi mulai meteng atau hampir mekar, ritual lampetan pun dimulai. Arak-arakan dimulai dari juru kunci, kepala desa bersama seluruh perangkat dan sesepuh desa berjalan khidmat menuju pendopo Pesarean Gedong, didampingi oleh Ki Juru Kunci. Jadi setelah dari awalnya kan iring-iringan dari rumah penjaganya, terus baru ke sumur mensucikan diri atau bersih-bersih macam-macam. Ya biasa ya orangnya dari mana-mana kan mau datang ke tempat makam kan, ya kita bersihkan apa tidak badan kaki kita lah gitu. Nah lepas dari itu nanti ziarah tuh nanti urutannya kan Bu Lurah yang membawa sekar untuk bunganya, terus nanti Pak Lurahnya membawa itu apa yang tadi aku bilang langsir tadi, nanti ada dikasih pengharum itu ya minyak lah gitu. Nah setelah itu kan masuk ke dalam nabur bunga, lepas itu nyekar bahasanya ya. Lepas itu kan kita dikasihkan pengharum untuk mengharumkan suasana. Yang datang di situ tuh dimanapun yang dituakan atau disakralkan, biasanya kan suasananya harus bersih, harus harum, jiwa kita harus bersih, terus nurani kita harus menyatu, nggak kemana-mana kan gitu ya. Kita manunggal sama Gusti Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa terwujud, bisa tercapai kan gitu. Disinilah seluruh warga menyatukan hati, memohon restu dan hidayah kepada Allah yang Maha Esa agar tanaman padi dijauhkan dari segala hama penyakit dan diberikan hasil panen yang melimpah. Usai doa dipanjatkan, prosesi dilanjutkan dengan ritual menaburkan sarana atau suwuan padi di sudut-sudut sawah sebagai simbol perlindungan lahir dan batin. Bikin yang namanya suwuan. Suwuan itu terdiri dari berambang, bawang merah sama jahe. Itu ditumbuk, terus dikasih nanti gadung, Mbak. Gadung itu diiris-iris, terus dikasih apa kayak lidi. Lidi itu ya yang agak panjang, kayak paling enggak hampir 1 meter lah. Itu gunanya yang suwuan tadi untuk menjaga hama biar nggak masuk ke lokasi. Jadi suwuan itu nanti gadungnya ditancapkan ke lidi, terus dikasih itu tadi yang berambang sama jahe itu ditaruh di atasnya, ditaruh di pojok sawah, pojok 4 ya. Setiap lokasi bedingan itu dikasih itu yang namanya suwuan tadi. Bagi masyarakat Desa Sanggrahan, lampetan bukan sekedar ritual masa lalu.
Di dalam helai-helai padi yang tumbuh, ada perwujudan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang masyarakat yang guyup rukun, saling menghargai dan bergotong royong dalam kedamaian. Kumpulan kisah sejarah ini adalah cermin pembelajaran bagi anak cucu, sebuah amanah untuk melestarikan adat istiadat leluhur tanah Jawa tanpa pernah menyimpang dari kemurnian ajaran agama Islam. Dari Sanggrahan Kebun Agung Pacitan, kita belajar bahwa merawat bumi adalah cara terbaik merawat kehidupan. Lestari budayaku, makmur desaku.